PM di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Nah teman-teman, udah lama banget kita nggak ngobrol bareng dan kita langsung lanjut aja ke section Breaking News. Hari ini aku akan ngebawain ke teman-teman salah satu berita yang menurut aku cukup menarik karena kan sekarang lagi mau menuju Lebaran nih teman-teman. Jadi pasar Tanah Abang super padat dan pengunjung belanja sambil desak-desakan teman-teman. Kita langsung simak di next clip ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk disclaimer, aku ambil berita ini dari Detikcom ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sumbernya di link description di bawah. Jadi teman-teman, pada saat hari Minggu 9 April tahun 2023, terlihat bahwa lantai LG atau lantai 1 pada Tanah Abang di Blok A, Blok B ataupun Blok F itu semua rame banget teman-teman, penuh dengan namanya ibu-ibu dan juga anak-anak nih teman-teman, karena mereka udah mau mempersiapkan diri untuk menuju hari Lebaran. Nah teman-teman, jadi kan kurang lebih mau 2 minggu sebelum hari Lebaran, makanya banyak banget toko-toko yang jenisnya pakaian ataupun juga hampers itu semua diserbu sama masyarakat Indonesia yang merayakan hari Lebaran teman-teman. Dan juga nampaknya dari berita tersebut yang paling banyak diserbu itu bahwa toko-toko yang seperti yang saya udah bilang teman-teman, yaitu toko-toko seperti baju koko atau baju gamis atau jilbab dan juga masih banyak yang lainnya teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang aku udah bilang tadi, bahwa di 2 minggu terakhir sebelum hari Lebaran, semua toko-toko atau bisnis-bisnis yang mempunyai background yaitu di bagian fashion dan juga hampers dan juga teman-teman salon untuk membenahi diri, terus juga kuku-kuku atau tempat yang fungsinya untuk memperbaiki atau membenahi diri, itu pasti rame teman-teman, karena orang-orang para berbondong-bondong untuk mendapatkan new looks dari sebelum Lebaran sampai Lebaran nanti gitu loh. Karena semua orang pasti berbondong-bondong untuk aku mau terlihat berbeda di hari Lebaran. Makanya banyak banget bisnis-bisnis seperti toko baju, terus juga salon, dan juga yang lainnya kayak mungkin nail salon dan yang lain-lain seperti itu rame banget dikunjungin sama ibu-ibu ataupun bapak-bapak untuk cukur rambut atau yang lainnya. Nah, mungkin ini bisa dijadikan teman-teman untuk satu ide untuk mungkin buat teman-teman yang di Taiwan yang udah pengen balik Indo untuk menjadi juragan. Dicatat bahwa Ramadan ini mempunyai siklus yang gede banget untuk mungkin yang di industri fashion, terus juga beauty, dan juga presents atau hadiah. Karena semua orang pasti akan mengincar 3 hal ini di minggu-minggu terakhir sebelum Lebaran. Nah, mungkin untuk breaking news hari ini sampai sini aja, biar teman-teman ada informasi yang mengenai keadaan Indonesia sekarang menuju Lebaran itu gimana sih? Yaitu ya padat merapat kayak gini teman-teman, seperti yang digambar yang ada di belakang aku ini. Jadi aku harap teman-teman bisa enjoy, bisa dapat informasi baru juga, dan see you guys on the next section yaitu fun fact. Oke teman-teman, dadah. Halo teman-teman PM di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact. Nah di Fun Fact kali ini aku akan ngebahas apa sih? Jadi di Fun Fact kali ini aku akan ngebahas tentang salah satu nama transportasi umum yang sering banget ditemuin di Taiwan, yaitu U-Bike. Pasti teman-teman semua pada tahu nih sebenarnya U-Bike itu apa. Tapi kita ulik lagi yuk, karena banyak tipe nih sekarang. Next clip ya. Nah teman-teman, betul, yang akan aku bahas itu adalah U-Bike. U-Bike yang sering teman-teman yang ada di Taiwan pakai atau teman-teman lihat, yaitu sepeda umum di mana teman-teman bisa gunain atau sewa sepeda ini dan teman-teman pakai terus kembaliinnya di stasiun sepeda yang U-Bike yang lainnya. Nah teman-teman, jadi kita tarik ulur lagi nih, sebenarnya histori atau sejarah di balik U-Bike yang kita sering pakai ini apa sih? Jadi teman-teman, pada tahun 2009 pemerintah Taiwan itu melihat bahwa transportasi umum di Taipei itu sangat luar biasa dan sangat convenient lah untuk masyarakat. Tetapi pemerintah masih ingin memperluas lagi kendaraan atau transportasi umum yang ada di Taipei, bukan cuman di menggunakan Taipei Metro. Makanya pemerintah Taiwan bekerja sama dengan salah satu company yang bernama dengan Giant Bicycles itu membuat salah satu unit
penyewaan sepeda yang bernamakan dengan YouBike 1.0 atau yang gambarnya ada di sebelah sini. Ya, teman-teman udah pada tahu lah namanya YouBike 1.0 itu yang kayak gimana, mesinnya yang kayak gimana. Nah, tapi di tahun 2020 kemarin, jadi YouBike ini berevolusi menjadi YouBike 2.0 yang lebih canggih lah teman-teman dan lebih mudah untuk dipakai juga teman-teman. Karena ada beberapa hal. Kita simak di next. Nah, teman-teman, jadi seperti yang gambar yang teman-teman udah lihat sekarang, sebenarnya beda dari YouBike 1.0 dan juga 2.0 itu bisa dilihat dengan langsung dari warna sepedanya, yaitu kalau misalnya yang 1.0 itu mempunyai badan sepeda yang warna oranye dan 2.0 memiliki badan sepeda yang warna putih. Dan juga mesin penyewaannya YouBike tersendiri, kalau 1.0 itu masih di dalam satu station ada dua YouBike. Tapi kalau misalnya yang 2.0 itu sudah satu station, satu YouBike nih teman-teman. Nah teman-teman, selain YouBike 1.0 dan 2.0, ada juga YouBike 2.0e atau YouBike 2.0e. Nah sebenarnya apa sih kan perbedaan antara YouBike 2.0 sama YouBike 2.0e? Jadi sebenarnya perbedaannya itu nggak terlalu beda sih teman-teman, karena sama-sama 2.0 kan. Tapi bedanya yang satu lagi itu elektrik atau sepeda listrik. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman sewa YouBike 2.0, teman-teman itu sama seperti teman-teman sewa sepeda. Jadi ya teman-teman harus kayuh tuh. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat yang sepeda 2.0e atau 2.0 electrical, itu teman-teman kalau misalnya ngayuh sepedanya, teman-teman nggak perlu ngayuh kuat, dia udah ada tenaga listriknya lagi. Jadi teman-teman cuma ngayuhnya nggak sekuat yang YouBike 2.0. Jadi lebih nggak capek gitu loh teman-teman. Nah, pasti teman-teman udah kalau misalnya yang belum pernah pakai nanya nih, kan YouBike ini harganya berapa sih? Apakah beda YouBike 1.0, YouBike 2.0 atau YouBike 2.0e? Sebenarnya sama semua nih teman-teman. Aku akan baca dulu ya teman-teman, mohon maaf. Untuk harganya itu 5 NT setiap 30 menit pertama kalau misalnya yang 2.0. Tapi kalau misalnya yang 2.0 dan juga YouBike 1.0 itu dikenakan biaya 10 NT untuk 30 menit atau untuk 4 jam berikutnya. Terus juga 20 NT untuk 30 menit dan juga untuk 4 sampai 8 jam. Dan 40 NT untuk 30 menit dan setelah 8 jam teman-teman pakai. Jadi ya murah banget kan teman-teman. Nah, makanya kita bersyukur banget bahwa di Taiwan ini disediakan kendaraan umum seperti YouBike ini. Makanya mungkin beberapa orang yang nggak beli kendaraan umum atau nggak beli motor atau mobil di Taiwan ini bisa banget pakai YouBike ini sebagai alat transportasi yang bisa buat teman-teman pakai lah, karena jangkauannya itu cukup luas teman-teman. Teman-teman tinggal download aplikasinya dan teman-teman udah bisa pakai deh YouBike-nya. Jadi aku berharap teman-teman bisa dapat informasi yang baru dari fun fact kali ini. Aku kan pamit undur diri dulu. See you guys on the next episode, yaitu tips and tricks. Jadi kita langsung lanjut aja ke tips and tricks ya teman-teman. Bye bye. Halo teman-teman PM di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section tips and tricks. Dan di tips and tricks kali ini aku akan ngebahas salah satu buku yang menurut aku sangat berkesan bagi aku, yaitu namanya Slide Edge. Dan ya ini mungkin salah satu cara teman-teman untuk jadi sukses nih ke depannya. Jadi disimak di next clip ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku akan kasih tahu teman-teman ke 3 step atau 3 poin nih untuk pencakapan hari ini. Satu itu sebenarnya Slide Edge itu apa. Yang kedua itu compounded interest atau compounding itu apa. Dan yang ketiga itu aku akan kasih tahu teman-teman result atau hasilnya itu apa sih. Dan ya aku sih waktu baca buku ini jujur agak kaget dan baru ngerti sebenarnya oh kayak gini ya, dari hal-hal yang mungkin kita anggap sepele itu hasilnya bisa segede itu. Dan kita simak di next clip. Oke teman-teman, jadi poin pertama yaitu slide edge. What is slide edge? Jadi sebenarnya slide edge itu salah satu filosofi yang aku kasih gambarnya di sebelah sini. Mungkin agak bingung, tapi nggak apa-apa. Teman-teman boleh pause atau teman-teman boleh lanjut dengerin aku jelasin. Kalau misalnya teman-teman ngerti bagus, tapi kalau nggak ya teman-teman boleh searching juga di Google sebenarnya slide edge itu apa sih.
Jadi sebenarnya yang aku baca dari buku Slide Edge ini, sebenarnya Slide Edge itu adalah salah satu filosofi atau mindset di mana itu mengubah pola pikir kita terhadap hal atau tindakan yang kita anggap sepele atau kecil yang sangat mudah untuk dilakukan atau sangat mudah untuk tidak dilakukan, dan itu bisa berdampak sangat besar ataupun sangat krusial untuk hidup kita, teman-teman. Nah, jadi maksudnya apa sih, Ken? Ribet? Oke, aku kasih contoh. Hal yang kecil yang menurut aku sebelum aku baca buku ini yang sangat-sangat mengubah pandangan aku itu adalah contoh, kita baca buku deh. Sekarang banyak banget anak muda yang suka baca webtoon mungkin ya, baca webtoon, baca novel atau baca apapun itu yang bentuknya fiksi atau mungkin ya hiburan. Nggak apa-apa, nggak salah gitu loh. Tetapi dengan sesimpel kalian mengubah buku yang kalian baca aja, itu bisa berdampak berkali-kali lipat di kedepannya. Contoh, misalnya kalian baca novel Bumi yang gambarnya di sini, pasti kalian seneng banget nih karena hiburan, karena ya namanya kita udah suntuk, kita perlu hiburan, kita baca buku itu mungkin 2 jam sehari bisa, karena ya itu menghibur kalian. Tapi coba teman-teman bayangkan kalau misalnya 2 jam yang teman-teman jadiin hiburan itu teman-teman ubah jadi 15 menit baca buku yang mendidik sama 1 jam 45 menit yang menghibur teman-teman. Itu hasilnya ke depannya akan luar biasa, teman-teman. Padahal cuman mengganti bukunya aja, teman-teman. Contoh yang kedua, teman-teman suka makan. Teman-teman ngerasa bahwa makan itu adalah reward dari hasil kerja keras teman-teman. Kayak saya juga, teman-teman. Dan ya kalau saya udah kerja keras, saya mau makan apapun yang saya mau, termasuk junk food, makanan mungkin yang nggak tergolong sehat, atau makanan manis. Dan aku yakin nggak cuman aku yang seperti ini. Tetapi dengan teman-teman misalnya tetap jaga, mungkin seminggu teman-teman anggapnya kerja keras, misalnya sudah seminggu nih, aku berhak dong 2 hari aku makan semua yang aku ini. Iya bener, tapi coba di-cut jadi misalnya 1 hari atau 2 minggu sekali. Teman-teman akan lihat perbedaan atau hasil yang sangat jauh ketika teman-teman tarik ulur waktunya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya Slide Edge itu adalah salah satu filosofi di mana hal-hal sepele atau hal-hal kecil itu bisa merubah hidup teman-teman di kedepannya. Kita lanjut ke topik yang kedua. Jadi sebenarnya compounding ini apa sih, kan? Benar, kayak teman-teman ngomong, mungkin banyak orang yang ngomong, kayaknya enggak deh, kan? Kayaknya enggak cuman dari mengganti baca buku itu bisa mengubah masa depan lu atau merubah pola makan lu, mungkin yang dari awalnya 1 minggu bisa makan enak atau makan junk food 2 hari 1 minggu, dan kalian cuma ganti jadi 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali bisa merubah kesehatan aku di kedepannya. Iya, benar. Ketika teman-teman cuma lihat itu dalam mungkin 1 bulan ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan, teman-teman. Tetapi ada yang namanya hukum mungkin keajaiban dunia yang ke-8 kalau kata Einstein, yaitu compounding. Jadi sebenarnya compounding ini merupakan hal yang berhubungan dengan waktu. Compounding itu sendiri artinya tuh melipat ganda. Jadi ketika teman-teman mungkin yang kayak kata teman-teman, ya masa iya sih, kan ganti buku cuman cuman masalah ganti buku dan baca 15 menit aja bisa ngerubah hidup aku. Oh iya benar. Karena ya ketika teman-teman melakukan hal tersebut, 15 menit itu teman-teman lakukan selama 1 tahun, itu udah jadi berapa, teman-teman? Nah, mulai kebuka kan salah satu pola pikir baru. Jadi hasilnya apa sih, kan melakukan Slide Edge ini? Hasilnya ada 2, teman-teman. 1, teman-teman jadi sukses. 2, teman-teman gagal. Lah, kenapa ada 2 hasil, kan? Iya, karena hal yang sangat mudah untuk teman-teman lakukan itu juga sangat mudah untuk teman-teman gak lakuin. Nah, jadi contoh, kayak teman-teman dengan cara mungkin membaca buku 15 menit, baca buku yang berbobot, yang berguna buat teman-teman selama 15 menit, itu nggak akan kerasa, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak lakuin itu, misalnya teman-teman nggak lakuin baca buku itu selama ya 1 hari, 2 hari, itu nggak akan kerasa. Dan teman-teman akan ngerasa, oh ya udahlah, hidup aku fine-fine aja. Dan teman-teman lihat setahun kemudian, teman-teman baru nyesel.
Aduh, andaikan aku 1 tahun kemarin baca bukunya 15, baru teman-teman ngitung, oh hasilnya itu segede ini ya. Dan juga di topik yang ketiga masalah result ini, bisa kita bilang hasilnya itu akan menjadi lifestyle teman-teman. Ketika suatu hal dilakukan secara terus menerus, itu akan jadi habit atau jadi perilaku, dan itu jadi kebiasaan gitu loh teman-teman. Dan alhasil itu akan jadi action, dan juga itu akan merambat ke semua lifestyle teman-teman, dari segi relationship, dari segi kekayaan teman-teman, dari segi personal development teman-teman. Itu bisa ada semuanya teman-teman. Kalau misalnya kita ngomong masalah relationship, ya kita ngomong kita 1 minggu 1 kali aja ketemu sama orang baru, itu udah nambah berapa banyak gitu kan. Kita ngomong masalah finance, teman-teman nabung aja, teman-teman masukin ke saham, atau teman-teman masukin ke reksadana, yang misalnya teman-teman ngomong ngerasa bahwa saham itu terlalu resiko, itu udah berapa banyak yang teman-teman lipat gandakan kalau misalnya teman-teman nabung 1 bulan sekali. Nah, jadi aku harap teman-teman gak bosen, dan aku harap teman-teman bisa ada satu snap atau satu kayak wake up call yang bisa ngebuat teman-teman bahwa oh iya ya, ternyata hal-hal kecil itu berguna atau berimpact atau nusuk gitu loh ke dalam kehidupan teman-teman. Dan ya nggak masalah kalau misalnya teman-teman baru sadar sekarang, karena dengan teman-teman sadar sekarang, teman-teman bisa lakuin yang kedepannya harusnya seperti apa sih. Dan teman-teman jangan sampai mungkin telat 1 kali atau nggak bisa baca 1 hari, teman-teman jadinya nggak baca terus atau gimana. Ya nggak apa-apa, teman-teman skip 1 hari, namanya manusia gitu kan. Tapi ya teman-teman harus konsisten, dan teman-teman harus tetap pegang yang namanya filosofi Slide Edge ini, biar buat hidup kita jadi lebih sukses ke depannya. Aku harap teman-teman ngerti, dan kalau misalnya teman-teman ngerti, teman-teman tolong komen, teman-teman tolong like, tolong sebarkan video ini. Dan mungkin itu aja dari aku. Kalau misalnya teman-teman suka dengan ngomongin masalah kayak gini, teman-teman boleh ngomong di komen. Dan see you guys on the next ID Radio video. Dadah!